Asal-usul Pulau Sikantan, Sumatera Utara. Pulau Sumatera merupakan salah satu pulau terbesar di dunia. Di Indonesia, Pulau Sumatera terbesar nomor 3 setelah Papua dan Kalimantan. Di Pulau Sumatera terdapat sebuah provinsi yang sebagian besar penduduknya merupakan suku Batak. Di Provinsi Sumatera Utara, ini berada di pesisir timur Sumatera Utara. Di kota Labuhan Batu, mengalir sebuah sungai yang bernama Sungai Berumun. Menurut dari cerita turun-temurun, pulau ini sebelumnya tidak ada. Suatu ketika, terjadi sebuah peristiwa yang menyebabkan munculnya Pulau Kantan. Bagaimana kisah pulau tersebut? Mari kita simak melalui cerita berikut ini. Pada zaman dahulu, Sungai Berumun mengalir dengan airnya yang jernih dan banyak ikannya. Di sebuah tepian sungai, terdapat gubuk tua yang sudah reot. Di gubuk tua yang reot tersebut, tinggallah seorang pemuda yang bernama Kantan dengan ibunya yang sudah tua dan menjanda. Ayah Kantan sudah sejak lama meninggal dunia. Kantan adalah anak yang berbakti kepada ibunya. Dia kasihan melihat ibunya yang sudah tua harus bekerja keras untuk menghidupi keluarganya. Bu, hasil menjual kayu bakar hari ini aku belikan beras. Sungguh kamu anak yang berbakti, Kantan. Semoga kelak Tuhan menolong hidupmu agar tidak selalu menjadi orang miskin. Ibu Kantan. Kemudian dia menanak nasi dari beras yang dibeli Kantan. Mereka pun makan dengan lahapnya, meskipun hanya dengan berlauk ikan, asin, dan sambal. Ketika malam hari, Ibu Kantan tidur dengan pulasnya. Belia bahagia, meskipun hidup dengan kemiskinan, tapi memiliki anak yang berbakti. Ketika tidur dengan pulas, Ibu Kantan tiba-tiba bermimpi bertemu seorang kakek tua. Siapakah engkau, Kek? Kenapa ada di hutan ini? Kakek tua tersebut tidak menjawab pertanyaan Ibu Kantan, tetapi justru menyuruhnya melakukan sesuatu. Galilah tanah di bawah pohon tersebut. Pada pagi harinya, Ibu Kantan segera menceritakan kepada putranya tentang bertemu dengan kakek tua. Kantan mendengarkan dengan seksama. Semoga itu menjadi mimpi yang bagus, Bu. Sebaiknya kita penuhi permintaan kakek tua tersebut dan segera mencari tempat yang ditunjukkan kakek. Kantan dan ibunya segera pergi dan masuk ke hutan. Tidak beberapa lama kemudian, ibunya menemukan tempat seperti yang dilihatnya dalam mimpi. Ibu yakin disinilah tempat yang ditunjukkan kakek tua tersebut. Kantan segera menggali tempat tersebut sambil ditunggu oleh ibunya. Kantan terus menggali sampai dalam. Keringatnya bercucuran dan terlihat kelelahan. Namun, Kantan terus menggali tanpa menyerah. Sampai lama menggali, Kantan akhirnya menemukan sesuatu. Lihat, aku menemukan sesuatu. Lihat, Bu, aku menemukan benda ini. Wah, benda apa itu, Nak? Perlahan-lahan, Kantan membukakan kain penutupnya yang berwarna putih tersebut. Ternyata, benda yang ditemukan oleh Kantan adalah sebuah tongkat emas yang menghiaskan intan permata. Lihat, Bu, ternyata sebuah tongkat emas dengan hiasan intan permata. Wah, mungkin ini cara Tuhan untuk mengubah nasib kita yang selama ini menderita, Nak. Setelah menemukan tongkat emas tersebut, Kantan dan ibunya pulang ke rumahnya dengan penuh kebahagiaan. Sesampainya di gubuk ibu, Kantan menyuruh anaknya untuk menjual saja tongkat emas tersebut yang baru saja ditemukannya. Nak, sebaiknya tongkat emas itu kamu jual saja. Uangnya bisa kita gunakan beli rumah baru dan memenuhi kebutuhan sehari-hari kita. Tapi, siapa orang di kampung ini yang sanggup membelinya? Hidup mereka tidak berbeda jauh dengan kita. Benar juga, Nak. Bagaimana jika kamu jual saja ke pulau lain? Keesokan harinya, meskipun dengan berat hati harus meninggalkan ibunya,
Kantan akhirnya memutuskan untuk menjual tongkat tersebut di pulau lain. Hati-hati nak, semoga Tuhan melindungimu di perjalanan. Segera pulang begitu tongkat emas itu terjual ya. Ya Bu, secepatnya aku akan pulang. Kantan sedih menyaksikan perjuangan anaknya. Kantan menaiki tongkatnya menyusuri sungai Berumun menuju muara. Kantan kemudian memasuki laut dan membawa tongkatnya menuju Malaka. Berhari-hari, Kantan terombang-ambing di lautan. Sesampainya di Malaka, Kantan menawarkan tongkat emasnya kepada pendayang yang ditemuinya. Namun, tak satu pun pedagang tersebut yang mampu membelinya. Kantan sudah putus asa menjual tongkat emasnya. Dia sudah berniat kembali ke kampung halamannya, meskipun tanpa hasil. Namun, sebelum pulang, Kantan bertemu dengan Hulu Balang Kerajaan Malaka. Hoi nak, apa yang kamu bawa itu? Hamba membawa tongkat emas Tuan Ulu Balang. Kantan kemudian menceritakan maksud kedatangannya ke Malaka kepada Hulu Balang. Coba tawarkan dengan raja, siapa tahu mulia hendak membeli tongkat itu. Lalu, Kantan kemudian diantar Hulu Balang menghadap ke Raja Malaka. Kantan menjelaskan kedatangannya ke Malaka. Baginda Raja Malaka melihat dengan seksama tongkat emas berhiaskan intan permata. Sungguh istimewa benda ini, anak muda. Aku sangat menyukai tongkat emasmu ini. Aku ingin membeli tongkat ini, tapi bukan dengan uang. Bagaimana jika kau tinggal di istana ini dan kujadikan kau menantu? Ampun Baginda, jika begitu kehendak Baginda, hamba tidak bisa menolaknya dan menerima apa yang Baginda tawarkan. Kantan dan putri raja akhirnya menikah. Pesta pernikahan diselenggarakan dengan sangat meriah dan dihadiri banyak tamu. Setelah menikah, Kantan hidup bahagia dengan istri hingga istana membuat hidupnya berkecukupan. Sayangnya, Kantan yang telah hidup bahagia ini lupa dengan ibunya di kampung. Padahal istrinya seringkali mendesak Kantan untuk menemui ibunya. Suatu hari, istrinya bertanya kepada suami tentang ibunya. Kanda, kapan Kanda mengajak Dinda mengunjungi kampung halaman Kanda? Adinda juga sangat ingin bertemu ibu Kakanda. Setelah berkali-kali desak, akhirnya Kantan memenuhi permintaan istrinya. Akhirnya Kantan dan istrinya pun pergi ke kampung halaman Kantan untuk menemui ibunya. Sebuah kapal besar yang mewah merapat di pelabuhan-labuhan Bili, muara Sungai Berumun. Kehadiran kapal besar tersebut tentu saja menyundang para penduduk yang tinggal di lautan Bili. Kantan dan istrinya pun turun dan anjungan kapal menuju pantai. Para penduduk berbondong-bondong datang melihat siapa kerajaan yang datang. Hai, lihat, bukankah itu si Kantan? Ternyata sekarang dia sudah menjadi orang istana. Segera para penduduk mengerumuni Kantan dan menyalaminya. Namun Kantan sudah berubah dari pemuda desa yang ramah menjadi manusia yang sombong. Kabar tentang kedatangan Kantan di Labuhan Bili segera terdengar oleh ibunya. Ibunya sungguh bahagia dengan kedatangan Kantan. Dengan terburu-buru, ibu Kantan mendayung sampan kecilnya menuju muaran sungai bermain. Meskipun sudah sampai di Labuhan Bili, Kantan tidak kunjung menemui ibunya. Dia menunda-nunda waktu. Ketika istrinya ingin menemui ibunya, tiba-tiba Kantan mendengar suara tua memanggil namanya. Kantan, Kantan ini ibumu nak. Kanda, apakah itu ibumu? Mari kita turun dan menjemputnya. Bukan, dia bukan ibuku. Aku tidak punya ibu seburuk dia. Nak, apakah kamu sudah lupa pada ibumu? Sudah lama ibu menanti kedatanganmu. Kanda, sepertinya dia sangat mengenalmu. Mungkin dia ibumu. Hei perempuan tua gila, jangan dekati kapalku. Segera pergi dari sini. Pengawal, usir perempuan tua itu.
Setelah pengawal mengusir ibu Kantan, kapal besar tersebut bergerak meninggalkan Labuhan Bili dan segera kembali ke Malaka. Dengan perasaan sedih, ibu Kantan kembali ke gubuknya. Dia tidak menduga anaknya yang selama ini dibesarkannya ternyata justru mengusirnya. Ibu Kantan yang melanda kesedihan sangat mendalam ini pun akhirnya berdoa kepada Tuhan agar Kantan diberi pelajaran. Ya Tuhan, anak yang kubesarkan selama ini justru menjadi anak yang durhaka. Berilah dia pelajaran agar bisa menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Tidak lama setelah ibunya berdoa, kapal Kantan yang masih berlayar di muara Sungai Brumun diserang badai. Hujan dan badai petir terjadi dengan sangat hebat. Lalu, sebuah petir yang menggelegar menyambar kapal Kantan. Air Sungai Brumun tiba-tiba meluap. Kapal Kantan yang baru saja disambar petir itu pun tenggelam ditelan oleh air Sungai Brumun. Tidak ada yang selamat, semua tenggelam ke dasar air. Setelah kapal Kantan tenggelam, Sungai Brumun kembali tenang. Hujan badai tiba-tiba reda. Air sungainya Brumun pun mengalir dengan tenangnya. Tidak lama kemudian, di tempat kapal pantai tenggelam, tiba-tiba muncul sebuah pulau. Pulau tersebut berada di tengah Sungai Brumun yang berhadapan dengan Labuhan Bili. Masyarakat setempat akhirnya menyebut pulau tersebut dengan nama Pulau Sikantan. Jangan pernah lupakan orang tuamu ketika sudah sukses, karena tanpa adanya orang tua, mungkin kita tidak ada sampai di titik kesuksesan.